Shalom Bapak dosen, perkenalkan nama saya Estrina B.J. Nomleni, NIM 859283752, asal Salut Niki Soe. Saya akan mempraktikkan RPL, Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal, mata kuliah bimbingan konseling di SD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita hari ini, kita awalinya dengan doa agar kegiatan kita boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Amin. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar bersama tentang percaya diri dalam belajar. Nah, tujuan kegiatan kita hari ini agar kita lebih berani, lebih yakin terhadap kemampuan kita sendiri, dan tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baik. Nah, anak-anak semua, percaya diri adalah sikap yakin terhadap kemampuan yang kita miliki. Nah, percaya diri juga bukan berarti merasa paling hebat, tetapi berani mencoba dan tidak takut atau malu. Nah, anak-anak semua, contoh sikap percaya diri di sekolah itu misalnya berani bertanya kepada guru ketika kita tidak memahami pelajaran, terus berani menjawab pertanyaan yang diberikan, terus berani tampil di depan kelas, dan berani menyampaikan pendapat dengan sopan. Nah, anak-anak semua kadang ada teman yang merasa malu atau takut karena takut salah. Padahal melakukan kesalahan itu adalah hal yang biasa. Itu hal yang biasa buat kita untuk melakukan kesalahan. Bagi melakukan kesalahan itu mungkin hal yang biasa. Dari kesalahan itu kita bisa belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi dari kesalahan tersebut. Nah, anak-anak juga harus ingat bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pandai menggambar, ada juga yang pandai berhitung, ada juga yang pandai membaca, dan ada juga yang berani tampil di depan kelas. Jadi kita tidak perlu minder atau membandingkan diri kita dengan teman yang lain. Nah, jika kita memiliki rasa percaya diri, maka akan lebih semangat, kita akan semangat belajar, terus kita aktif di kelas, dan lebih mudah mencapai cita-cita kita masing-masing. Nah, sekarang mungkin Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan untuk kalian jawab. Nah, Ibu punya pertanyaan yang pertama itu, siapa yang merasa malu saat diminta untuk maju ke depan kelas? Oke, baik. Mungkin itu hal yang wajar saat kita diminta untuk maju di depan kelas. Pasti ada yang merasa malu, terus ada yang merasa mungkin sampai di depan, mungkin dikasih pertanyaan, mungkin takut untuk menjawab atau bagaimana, tapi itu hal yang wajar. Tetapi kita harus belajar dari hal-hal yang kecil supaya kita bisa tampil di depan kelas, terus bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman kita. Nah, itu pertanyaannya yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua lagi. Sekarang coba siapa yang pernah berani bertanya
kepada guru saat belum memahami pelajaran. Oke, baik. Nah, itu bagus sekali. Karena apa? Itu adalah contoh sikap percaya diri yang baik. Saat kita tidak memahami pelajaran, kita bertanya. Saat kita bertanya itu berarti kita untuk memperluas kita punya pemahaman. Kira-kira kita punya pemahaman itu sampai di mana tentang itu pelajaran. Nah, itu adalah 2 pertanyaan yang Ibu ajukan untuk kalian semua. Nah, anak-anak yang baik, yang pintar, jangan takut untuk mencoba. Orang yang percaya diri itu biasanya lebih mudah berkembang karena berani belajar dari pengalaman. Kita mulai belajar dari hal-hal yang kecil, misalnya berani membaca di depan kelas, terus berani menjawab pertanyaan guru, terus berani menyampaikan pendapat kepada orang lain dengan sopan, maka kita akan lebih berkembang dan lebih berani untuk tampil ke depan. Nah, Ibu percaya bahwa kalian itu adalah anak-anak yang hebat, yang memiliki kemampuan masing-masing. Masing-masing itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Tidak semua anak itu dia punya kemampuan sama. Oke. Baik, anak-anak semua. Jadi, hari ini kita sudah belajar bahwa percaya diri itu sangat penting. Percaya diri itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam belajar. Nah, dengan percaya diri itu kita akan lebih berani, lebih aktif, dan lebih semangat dalam mencapai cita-cita. Ibu berharap setelah kegiatan kita hari ini, kalian bisa menjadi anak yang lebih percaya diri di sekolah maupun di rumah. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, selamat pagi. Shalom.